Nisa Cantika Aprilia dengan NPM A1B025101. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Education Administration yang dibimbing oleh Bapak Aldian Mapsur Putra. Di video ini saya akan membahas tentang 12 materi yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh saya dan teman-teman. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada bab 1 yaitu sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan proses penting yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sejak masa klasik, tokoh seperti Plato, Confucius, dan Al-Farabi telah menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk moral, intelektual, dan karakter manusia. Pada masa modern, pengelolaan pendidikan berkembang dengan pengaruh ilmu manajemen yang lebih sistematis, profesional, dan berorientasi pada efisiensi serta kepemimpinan. Di Indonesia, pengelolaan pendidikan mengalami perubahan dari sistem kolonial, sentralisasi pada Orde Baru, hingga desentralisasi pada era reformasi yang bertujuan meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan. Di era globalisasi, pengelolaan pendidikan dituntut lebih adaptif terhadap teknologi, kebutuhan global, serta tetap menjaga nilai budaya. Selanjutnya, bab 2 yaitu proses dan substansi pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan terdiri dari dua aspek utama yaitu proses dan substansi, seperti kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, serta budaya dan iklim sekolah. Setiap substansi memiliki peran penting dan saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan. Pengelolaan yang baik harus dilakukan secara terpadu, profesional, dan berkelanjutan agar seluruh komponen dapat berjalan optimal. Selain itu, budaya dan iklim sekolah yang positif turut menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mendukung perkembangan karakter dan prestasi peserta didik. Di bab 3 yaitu standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan merupakan acuan dalam mengelola satu pendidikan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan agar berjalan efektif dan efisien. Standar ini mencakup tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta memperjelas peran setiap komponen sekolah. Pengelolaan pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip utama seperti berorientasi pada tujuan, efisiensi dan efektivitas, partisipasi dan kolaborasi, fleksibilitas serta transparansi dan akuntabilitas. Ruang lingkupnya meliputi perencanaan program, pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasi kepemimpinan sekolah, serta sistem informasi manajemen sekolah. Pada bab 4, kita belajar pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan pembelajaran adalah proses implementasi kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pengembangan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Tujuan pengelolaan kurikulum adalah meningkatkan mutu pendidikan, menjamin tercapainya tujuan, dan menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Peran guru sangat penting sebagai perencana, pelaksana, evaluator, serta pembimbing dan motivator dalam proses pembelajaran. Pada bab 5 yaitu pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses manajemen SDM di lembaga kependidikan, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan utama dari pengelolaan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik, serta memastikan bahwa pengelolaan tenaga dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang baik akan menghasilkan tenaga pendidik yang profesional sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidik secara keseluruhan. Pada bab 6, materinya adalah pengelolaan peserta didik.
Pengelolaan peserta didik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan siswa untuk mengembangkan potensi akademik, sikap, dan keterampilan sosial. Tujuannya yaitu mengoptimalkan potensi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta meningkatkan prestasi dan kedisiplinan. Pengelolaan ini mencakup beberapa komponen yaitu akademik, sosial, administratif, serta didukung oleh peran teknologi dalam pembelajaran dan pengelolaan data. Namun, pada pelaksanaannya terdapat tantangan seperti perbedaan latar belakang siswa, perkembangan teknologi, dan faktor sosial ekonomi. Pengelolaan peserta didik yang baik akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pada bab 7 yaitu pengelolaan sarana dan prasarana. Sarana adalah alat yang digunakan langsung dalam pembelajaran seperti buku dan komputer, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung seperti gedung dan ruang kelas. Pengelolaannya dilakukan melalui beberapa proses yaitu perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, serta penghapusan. Namun, terdapat beberapa permasalahan seperti keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia, serta fasilitas yang belum merata dan kurang terawat. Kesimpulannya, pengelolaan sarana dan prasarana yang baik sangat penting untuk mendukung pembelajaran efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, bab 8 yaitu pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan adalah proses mengatur dana sekolah mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban agar dapat digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana, meningkatkan akuntabilitas, serta meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Sumber keuangan sekolah biasanya berasal dari pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat. Kesimpulannya, pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk mendukung kelancaran pendidikan dan meningkatkan mutu sekolah. Baiklah, pada bab 9 yaitu pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengelolaan ini merupakan proses kerjasama dan komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan serta membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan citra sekolah, menampung saran dari masyarakat, menjalin hubungan yang harmonis, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prinsip seperti integritas, kontinuitas, cakupan, dan kesederhanaan, konstruktif, dan adaptif. Strateginya yaitu dilakukan partisipasi aktif masyarakat, komunikasi yang nyata, teknik komunikasi tertulis, lisan, peragaan, dan elektronik. Selanjutnya, bab 10 yaitu pengelolaan peningkatan mutu pendidikan. Pada bab ini membahas pengelolaan pendidikan yang merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mutu pendidikan mencakup aspek akademik, karakter, dan keterampilan, serta didukung oleh standar nasional dan strategi seperti peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan manajemen sekolah. Dukungan semua pihak sangat diperlukan agar mutu pendidikan terus meningkat. Pada bab 11 yaitu kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan anggota organisasi pendidikan agar bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan, tetapi juga kemampuan membangun kerjasama dan motivasi. Fungsinya yaitu merumuskan tujuan pendidikan, memberikan motivasi kepada anggota, mengkoordinasikan kegiatan, membantu memecahkan masalah, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Pada bab 12 yang mana membahas supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi artinya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terdiri dari supervisi akademik dan manajerial. Supervisi akademik fokus pada proses pembelajaran yang tujuannya meningkatkan kompetensi guru dan hasil belajar. Lalu adapun fungsi yaitu pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan motivasi dengan teknik observasi kelas, diskusi, dan pelatihan. Supervisi manajerial yang berfokus pada pengelolaan sekolah dengan tujuan meningkatkan kualitas manajemen sekolah dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi.
Baiklah, itu tadi adalah penjelasan materi dari materi 1 sampai 12 yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.